Halo semua, ya berjumpa lagi di video market review, ulasan saham sekaligus rekomendasi saham. Saya buat jadi satu, nanti tinggal dipotong-potong aja. Ya, soalnya kalau buat sendiri-sendiri takes time ya, makan waktu banyak sekali. Dan padahal semakin kesini ulasan kita semakin padat ya, semakin padat dan semakin detail ya. Kita analisanya lebih lebih deep ya, lebih dalam sampai beberapa time frame kadang-kadang. Oke, hari ini gimana hari ini? Hari ini PPKM hari Selasa ya. Nah, kok saya kayak deja vu? Kenapa deja vu? Dulu saya ingat banget ketika pandemi, jebret, lockdown, marketnya bukannya jelek malah malah bagus gitu loh. Ya memang sempat jelek dulu, bam 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 jelek, terus habis itu nggak lama kemudian udah mulai bagus. Nah ketika mulai bagus tuh enak aja gitu jalannya gitu loh. Cuma hati-hati karena saya lihat IHSG masih ada di areal bottom, dia belum bisa breakout resistant. Dan level 6, ya Pak kan sekarang hari ini ditutup di 6047, sedangkan resistennya Pak Erwin kan ada di 6045. Ya, kalau saya masih di level 2 tick di atas atau di bawah, saya rasa itu masih standar deviasi ya, masih ada range yang mana baru saya anggap benar-benar breakout jika memang sudah ya di atas umpamanya 6060 gitu kan. Nah, itu udah confirm. Kalau masih 6000 compare apa bandingan antara 6045 dan 6047 ya saya bilang masih ada di level itu. Jadi hati-hati aja, bayangan koreksi masih ada. Cuma market pada dasarnya menarik untuk kita banyak bisa dapat cuan ya. Market menurut saya malah bagus gitu kalau saya bilang ya. Walaupun indeks merah ataupun hijau tetap ada aja peluang dan peluang itu cukup besar kan. Kayak kemarin marketnya merah kita dapat dari BBHI ya, nggak tahu besok bisa dapat dari mana lagi nih. Dan BBHI tadi saya taking profit di level 30-an% dalam 2 hari. Wow banget kan? Ya cari di mana untung posisi saya WFH, work from home, nggak berani kemana-mana. Udah dalam satu minggu ini, nyari 1 minggu sejak sebelum PPKM, bahkan saya sudah nggak kemana-mana, udah nggak berani kemana-mana. Dan mantau kerjaan dari rumah saja, ya kerjaan kantor dari rumah. Terus trading. Saya punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lain yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkualitas. Plus live trading di grup juga ya. Wah, teman-teman yang di grup seru banget nih. Tiap hari kita live trading bareng. Ada aja ya. Hari ini apa itu hari ini nih? Wow, emiten batu bara luar biasa ya. Bang, bang, bang. Nggak coba batu bara. Kita kemarin ada rekomendasi Inco, naik, DAS, terus Antam. Antam beberapa waktu yang lalu bahkan ya kita sempat rekomendasi juga. Saya sudah sempat singgung mengenai baterai, masalah baterai. Saya bilang, sempat saya kasih bocoran kan bahwa industri electric vehicle itu belum selesai dan nyatanya dalam hari ini luar biasa naiknya ya. Harapan saya kita masih bisa lanjut lagi, kita masih bisa lanjut lagi, tapi kita nggak tahu. Karena dua emiten atau emitennya energi ya, sektor energi kita akan bahas lah. Itu berfluktuasi ikutin harga, tapi saya konyolnya adalah harga komoditinya udah naik kapan tahu, di IHSG-nya saham di Indonesia baru naik hari ini. Tapi nggak apa-apa, it's okay. It's okay. Itu namanya dinamika market ya. Dan kondisi hari ini market saya bilang cukup oke, yang mana transaksi cukup besar. Hari ini market mencatat transaksi di 11,13 triliun. Wow banget kan, dan asing membukukan 61,6 miliar. Ya, kalau lihat asingnya sih kurang ya, kurang oke lah ya. Tapi kalau lihat secara global transaksinya lebih besar dari kemarin ya, itu bagus, itu oke. Dan hari ini eh kita tahu bahwa angka COVID-nya masih cukup tinggi ya, angka COVID masih cukup tinggi dan kita lihat sentimen terhadap tanda kutip bank digital ya, bank digital sentimen, entah ini karena sentimen bank digital ini kan sebenarnya kita belum tahu kinerjanya nanti ke depannya bagaimana ya, evolusi atau perubahan atau disruptif atau shifting, istilah-istilah kekinian saat ini yang mencerminkan pola hidup yang berubah ya, mencerminkan pola hidup yang berubah. Itu digital akan seperti apa?
impact-nya masuk ke dalam kehidupan kita. Dan sudah terbang ya, sudah terbang. Banyak yang terbang dan besok bisa kita lihat sentimen mengenai bank digital juga masih akan tren, masih jadi trending. Tentu saja di selain energi ya. Dan hari ini yang jadi tren, yang jadi leader ya, sektor leader ada di consumer cyclicals dan energi dan basic. Wow, basic material. Itu naiknya gila-gilaan. Coba kita lihat aja deh, kita lihat aja chartnya. Chartnya. Nah ini yang saya bilang composite ya. Wah Pak, kotak-kotaknya banyak, mumet ya. Sebenarnya nggak semumet itu, nggak seribet itu. Yang di atas ini kalau Bapak Ibu nggak mau lihat juga diabaikan aja juga nggak apa-apa sih. Ya, lihat yang dulu, yang dua ini, garis dua ini dulu aja. Dan ini saya bilang masih ada di area resisten nih. Masih tertahan lah, masih sideways lah ya. Jadi potensi koreksi masih ada, apalagi dia tercermin dia masih bikin sideways, areal sideways, pergerakan sideways ya. Dan dalam beberapa waktu ini asing masih menunjukkan sell, sentimen jual, walaupun ada plus, tapi plusnya sedikit banget ya, nggak terlalu signifikan. Oke, terus coba kita lihat dari sektoralnya. Dari tadi saya sudah ungkit-ungkit sektoral dulu, tapi belum saya bahas chartnya. Nah ini basic material naik ya. Setelah kemarin kita bilang wah dia tertahan di support dan tapi asing masih masuk. Jadi ya PEM hari ini terbukti dia terbang ya, lanjut. Terus habis itu ada consumer cyclicals. Wow, ini dia nih keren banget 2,32%. Keren sekali ya, keren sekali dia naiknya. Terus kemudian energi juga ini menarik sekali. Kalau dia bisa breakout ini akan bagus. Tandanya apa kalau lihat begini? Tandanya kenaikan hari ini belum signifikan banget. Ini baru akan naik. Jadi peluang masih cukup besar. Peluang masih cukup besar ya. Bapak Ibu silakan cermati emiten-emiten yang ada di dalam sektor energi ini. Terus sektor finance tertahan ya, rupanya tertahan. Dan kalau kayak begini kita cukup optimis bahwa IHSG atau sektor finance masih berpeluang untuk menguat. Jadi buy on weakness ya, silakan Bapak Ibu buy on weakness, cari emiten-emiten mana yang punya prospek untuk kita serok di bawah ya. Healthcare sedikit kurang bagus karena candle-nya membentuk kayak rambut gitu ya. Jadi kalau kita bilang kayak gini tuh seller menang. Jadi seller tuh sedang memanfaatkan momentum di kala naiknya dia jualan. Tapi saya lihat trennya pada dasarnya masih oke ya. Trennya pada dasarnya masih oke, cuma jaraknya sudah terlalu jauh dengan selendang, waspadai koreksi aja. Terus industri masih bergerak sideways ya. Pang 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 dan masih di sini-sini saja. Jadi saya bilang saat ini nggak perlu lirik ini. Kita lirik sektor basic, consumer cyclicals, energi. 3 sektor itu aja pasti saya cukup optimis Bapak Ibu akan dapat profit dari situ ya. Jadi yang tidak performance tinggalin dulu aja. Infrastruktur kayak gini nggak performance kan, tinggalin dulu aja ya. Terus non cyclicals tertahan di support ya. Nah kita lihat ini besok bisa rebound nggak? Kalau besok bisa rebound silakan cermati emiten ini langsung aja bisa ditradingkan. Properti. Nah, properti adalah salah satu yang saya bilang hati-hati. Kenapa? Karena di tengah kondisi PPKM darurat ini, kinerjanya belum oke. Setelah PPKM darurat, kita nggak tahu ada perpanjangan atau kinerjanya bisa comeback ya sesuai dengan kinerja awal. Kan belum tentu ya, banyak saat ini mall juga sudah ditutup dan toko-toko yang di dalamnya juga tutup, yang buka cuma sebagian kecil saja. Jadi pastikan Bapak Ibu benar-benar mikir deh di sini. Jadi kita beli, pertimbangkan bibit-bibit bobotnya juga. Jangan asal, wah yang penting dapat cuan, yang penting dapat cuan. Kita timbang juga. Karena kalau mamanya dia koreksi, kita lihat apa kita berani hold, apa berani average down. Nah yang kayak gitu-gitu kan kita harus jadi bahan pertimbangan kita juga, nggak cuma sekedar pengen dapat profit beli, pengen dapat profit beli gitu. Kita harus mempertimbangkan risknya, risikonya ya. Terus kemudian Tekno, wah ini Tekno saya suka. Dia mulai naik, jadi nggak jadi koreksi. Saya lihat ini tanda-tanda yang baik ya. Silakan cermati Bapak Ibu sektor ini. Dan transportasi, ya kelihatannya logistik udah mulai jadi harapan di sektor ini dan kita berharap ini akan bisa bawa naik ya, bawa naik. Ya oke, itu secara sektoral Bapak Ibu
Jadi silakan dicermati untuk perdagangan esok hari. Ya, oke, itu dulu teman-teman ulasan saham, market review, dan rekomendasi saham dari kita. Terima kasih udah menyaksikan video ini, dan saya ajak Bapak Ibu buat yang baru pertama kali nonton video market review, jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar bener untuk trading saham, sekarang waktunya ya, mumpung kita WFA, banyak punya waktu di rumah belajar, dan momentum juga lagi pas. Kalau kemarin orang galau koreksi, ini sekarang walaupun di luar sana suram, tapi di sini di market hijau, profit terus. Itu doa kita semua. Dan saya juga mendoakan teman-teman ada di dalam lindungan Yang Maha Kuasa, senantiasa dalam kondisi sehat, terhindar dari bahaya penularan COVID-19. Dan kita juga sama-sama saling jaga, hindari kerumunan, terapkan 5M lah pokoknya ya. Rajin cuci tangan, pakai masker ya. Dan doa saya kepada Bapak Ibu, member juga untuk selalu stay safe, stay healthy, dan yang pasti walaupun WFH selalu profit. Oke, sampai jumpa semuanya. God bless.